Kita buka Alkitab dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Tuhan taruh pesan ini di dalam hati saya untuk mengingatkan beberapa jemaat akan kebenaran firman yang harus kita ketahui. Dan doa saya lewat apa yang saya bawakan hari ini, saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Kita baca bergantian, saya akan baca ayat 7, saudara 8, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-10. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. 8, semua sebelum aku adalah apa? Pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar. Dan menemukan padang rumput ayat 10. Baca sama-sama 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan perhatikan. Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup dan mempunyainya. Boleh kita ulangi bagian itu? Aku datang supaya apa? Mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam. Hari ini saya mau membawakan satu firman Tuhan buat saudara. Saya beri judul hidup yang berkelimpahan. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Doa saya firman ini terjadi dalam hidup saudara. Kita semuanya hidupnya berkelimpahan. Amin. Kita semua suka kata itu. Berkelimpahan. Siapa di sini tidak suka? Saya yakin gak ada. Semua orang selalu berharap hidupnya berkelimpahan. Berkelimpahan apa? Berkelimpahan uang. Kita semua suka dan ingin supaya uang kita gak pas-pasan terus. Kita ingin melimpah. Kita ingin ya rumah kita melimpah. Bukan hanya punya satu rumah tapi kita menambah aset. Ada orang yang bilang, Pak saya gak mau punya mobil cuma satu. Saya mau punya mobil-mobil yang lain. Saya mau mobil saya melimpah. Dan semua itu tergantung hidup dan lifestyle saudara. Tetapi tentunya kelimpahan adalah sesuatu yang kita inginkan dan sesuatu yang kita kejar. Karena itu ayat 10 menjadi satu ayat pegangan banyak orang. Kenapa mereka percaya bahwa kalau ikut Tuhan pasti melimpah. Pasti yang saya inginkan itu Tuhan akan berikan kepada saya. Tetapi hari ini saya dikirim Tuhan untuk berbicara kepada saudara mengenai kelimpahan yang dimaksud Tuhan Yesus itu. Kenapa? Karena seringkali kelimpahan yang dimaksud Tuhan Yesus dalam konteks berbeda dengan cara kita memikirkan tentangnya. Seperti tadi saya kasih contoh, kita seringkali memandang kelimpahan itu dalam hal materi, uang, harta yang kita miliki, aset yang kita miliki. Tetapi tahukah saudara bahwa saat Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang kelimpahan, hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kehidupan yang berkelimpahan yang Tuhan Yesus maksudkan. Saudara, saya perlu menegaskan, saya perlu mengajarkan kepada jemaat ya, bahwa hidup berkelimpahan yang Tuhan Yesus maksud itu lebih daripada yang kita kira. Saya tahu Tuhan Yesus bisa memberkati kita dengan melimpah. Nah kalau saya lihat dari wajah saudara, dari tadi saya lihat, saya tahu di sini Tuhan sudah memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Dari wajah saudara kelihatan asetnya kurang lebih 2T. Kok amin semuanya ya kalau gitu saudara? Tetapi saya mau ingatkan bahwa Tuhan tidak hanya bicara tentang memberkati kita secara materi meskipun dia bisa. Tetapi Tuhan ingin memberikan kita sesuatu yang lebih, kasih tahu kanan kiri, lebih. Lebih hanya sekedar materi, lebih hanya dari sekedar harta, tapi lebih daripada itu. Saudara, Tuhan bermaksud dengan hidup yang berkelimpahan. Dia bermaksud untuk memberikan saudara dan saya sebuah kehidupan yang tidak hanya sekedar hidup. Cuma hidup dan menjalaninya. Memang kita semua di ruangan ini hidup. Coba tanya kanan kiri, kamu hidup gak? Kita semuanya hidup di ruangan ini. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya menjalaninya, hanya sekedar seperti itu. Tetapi hidup berkelimpahan yang Tuhan maksud adalah hidup yang bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang penuh arti dan punya tujuan yang jelas. Karena banyak orang hari-hari ini boleh punya harta, boleh punya uang, boleh punya aset, boleh punya usaha yang baik. Tapi hidupnya gak punya arti dan tujuan yang jelas. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang kaya.
Mereka curhat dengan saya dan berkata, Pak Pendeta, saya punya uang banyak tapi saya nggak ngerti arti hidup saya. Ada anak muda datang kepada saya dan berkata, Pak Pendeta, saya kok jenuh ya hidupnya. I feel empty, saya merasa kosong dalam hidup saya. Bahkan ada beberapa orang yang datang dengan saya dan berkata, Pak Pendeta, saya udah capek hidup. Saya udah bosen sama hidup. Nah, lalu saya berpikir orang ini punya uang, orang ini bisa beli apapun yang dia mau. Tapi dia gak punya arti kehidupan, dia gak punya tujuan yang jelas dalam hidupnya. Apa arti hidup kalau punya uang tapi gak punya arti? Gak punya tujuan. Gak punya sesuatu yang membuat dia bisa berjuang dalam hidup itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini doa saya bagi setiap jemaat GCS Pakuwon Mall. Tuhan tidak hanya akan memberkati saudara secara materi. Tetapi Tuhan juga memberikan saudara hidup yang penuh arti dan tujuan dari Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah, yang paling dahsyat. Sehingga hidup itu hanya lebih daripada sekedar kita mengejar uang. Gitu. Saya catat apa sih kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan itu? Yaitu yang pertama, yaitu hidup yang berkelimpahan itu hidup yang penuh dengan sukacita. Ulangin sama-sama, hidup yang penuh apa? Saudara bersuka cita hari ini? Coba kasih senyuman ke kanan kiri, katakan sukacita ya. Ya itu. Saudara, hidup yang berkelimpahan itu adalah dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita bisa tetap tersenyum. Kita boleh ngalamin masalah, saudara boleh lagi sakit hari ini, saudara tetap bisa tersenyum. Saya selalu percaya orang Kristen adalah orang yang paling sukacita di dunia ini. Saya nggak percaya orang Kristen hidupnya selalu lesu, mukanya selalu marah, mukanya selalu muram. No. Tapi saya percaya orang Kristen kemanapun dia pergi selalu membawa sukacita surga bersama dengan dia. Saya berharap saudara semua yang di tempat ini penuh dengan sukacita itu. Sehingga nanti pada saat saudara turun, saudara ngelewatin restoran-restoran, orang yang lagi makan lihat muka saudara, mereka bingung. Ini habis dari mana mukanya kok penuh sukacita? Kenapa? Kenapa orang Kristen penuh sukacita? Karena pada saat kita datang ke rumah Tuhan, mungkin kita datang dengan persoalan dan masalah dalam kehidupan kita. Tetapi kita pulang dengan sukacita karena kita tahu ada Tuhan yang berperang bagi kita, menyediakan kemenangan yang besar bagi kita. Tepuk tangan yang paling dahsyat, itu hidup. Hidup tanpa sukacita percuma Bapak Ibu Saudara, setuju gak dengan saya? Yang kedua, hidup berkelimpahan bukan hanya sukacita, tapi ada damai sejahtera. Ulangin sama-sama, ada apa? Ada damai di hati. Ada damai di rumah tangga. Percuma saudara punya uang banyak tapi hidupnya gak damai. Setuju gak? Saya pernah dengar ada seorang sahabat saya bilang, Pak Pendeta tahu gak? Damai itu mahal. Iya benar. Karena damai gak bisa dibeli pakai uang. Banyak orang yang uangnya bermiliar-miliar sampai triliun, tetapi di rumah tangganya gak pernah damai. Ada orang yang uangnya banyak, kalau malam gak bisa tidur, kenapa? Mikirin masalahnya. Orang Kristen itu hidupnya pasti penuh damai. Bahkan orang Kristen itu orang yang paling gampang tidur. Sampai-sampai di gereja dengar khotbah. Nah jangan, saudaraku keras banget saudara ya kan. Tapi kita ada damai gitu, kita boleh ngalamin tantangan gitu. Kayak Daud ngalamin berbagai persoalan. Tetapi dia berkata, meskipun aku berada di dalam lembah kekelaman, aku percaya Tuhan yang menyertai dan berjalan di depanku. Tepuk tangan dong yang paling meriah buat Tuhan. Ya itu hidup berkelimpahan. Dan yang ketiga hidupnya itu puas. Apa sama-sama? Dia tidak saling menuntut, hidupnya tidak pernah tidak bersyukur. Tapi hidupnya apapun yang diberikan kepada dia, dia tetap bisa bersyukur apapun yang terjadi. Kasih tahu kanan kiri, bersyukur. Itulah hidup yang berkelimpahan yang Tuhan mau. Bukan hanya sekedar saudara punya uang banyak, if you have money, congratulations. But life is more than just about money. Hidup ini lebih daripada sekedar uang. Tuhan tidak ingin kita menjalani hidup begitu-begitu saja. Tapi dia ingin saudara dan saya menikmati kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saya percaya orang Kristen itu hidupnya nikmat, hidupnya asik. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Nah, tetapi pertanyaannya adalah kenapa banyak orang tidak mengalaminya? Kenapa saya tetap lihat dan kita juga lihat banyak orang Kristen hidupnya gak damai. Hidupnya gak ada sukacita, hidupnya gak pernah puas. Jawabannya sederhana, ada di ayat yang sama, Yohanes 10 ayat 10. Coba baca Yohanes 10 ayatnya ke-10. Dikatakan apa? Pencuri datang hanya untuk apa? Membunuh dan... Nah ini, karena si iblis pencuri itu,
Datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup yang berkelimpahan. Nah, banyak dari kita hari-hari ini, kenapa kita tidak bisa mengalami kehidupan yang berlimpah? Karena kita izinkan iblis mencuri kehidupan itu daripada kita. Saudara, iblis gak bisa mengambil hidup kita. Kalau Ayub mengajarkan kita kepada satu hal, kita baca kitab Ayub, kita tahu iblis gak bisa ambil hidup kita. Gak bisa ambil nyawa kita. Karena itu orang Kristen gak perlu takut sama setan. Amin. Kita gak perlu takut. Dia gak bisa ambil nyawa saudara. Tapi dia bisa melakukan satu hal dengan baik. Mungkin dia gak bisa ambil hidup saudara, tapi dia bisa menjadikan hidupmu neraka di dunia ini. Iblis bisa menjadikan engkau menjadi orang yang hidup tapi tidak ingin hidup. Kenapa? Karena dia tugasnya cuma 3. Tampilin ayatnya. Tugasnya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan that's what he's doing all the time. Dalam ibadah ini pun juga dia sedang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia gak bisa ambil nyawa saudara, ya udah. Dia hancurin aja hidup saudara. Dan dia lakukannya dengan cara yang sederhana. Dia gak perlu pakai cara yang aneh-aneh. Dia hanya perlu melakukan satu hal. Untuk mencuri kehidupan yang melimpah itu. Hanya dengan kebohongannya. Dengan dustanya. Ayat 8, coba lihat Yohanes 10 ayatnya ke-8. Dikatakan semua orang yang datang sebelum aku. Adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Artinya kalau hari ini saudara masih dibohongi oleh iblis. Artinya engkau masih mendengar pencuri itu. Iblis seringkali menaruh pikiran-pikiran di dalam pikiran kita. Dia mencuri sukacitamu, mencuri damaimu, mencuri kepuasan dalam hidupmu. Supaya saudara tidak memiliki kehidupan yang berlimpah itu. Berapa kali seringkali dalam pikiran kita rasanya tidak ingin hidup lagi. Mungkin ada di ruangan ini secara statistik. Ada yang berkata bahwa saudara mau mati rasanya. Lebih baik saya mati Pak Pendeta. Lebih baik saya gak usah hidup. Bapak Ibu, saya pun cukup vokal tentang keadaan saya tahun 2021 sampai 2022. Saya banyak khotbah tentang mental health. Karena saya secara pribadi, personally saya mengalami itu. Saya pernah sempat di satu titik di dalam hidup saya udah pelayanan, saya udah di gereja. Tetapi saya berkali-kali bilang sama Tuhan, Tuhan lebih baik saya mati. Setiap malam di dalam perjalanan iman saya pernah setiap malam bilang sama Tuhan, Tuhan kalau bisa besok pagi aku bangun, aku udah gak ada, aku udah di surga. Bahkan kalau mau jujur ada banyak suicidal thoughts yang muncul, perasaan pemikiran mau bunuh diri yang menghantui saya berbulan-bulan, hampir setahun. Itu saya pernah alami, kenapa? Karena saya sadar hari ini, saya mulai percaya dengan kebohongan iblis. Tuhan janjikan kepada saya hidup berkelimpahan, tapi saya izinkan iblis untuk mencuri itu karena saya mendengarkan kebohongan iblis. Tetapi apa yang membuat saya bisa menjalaninya, apa yang membuat saya bisa mengalahkannya? Karena saya pada akhirnya tidak mendengarkan iblis, tetapi saya berpegang kepada firman Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat firman Tuhan. Karena kebenaran ini yang akan membebaskan kita. Karena itu kalau hari ini ada dari saudara yang belum mengalami kehidupan yang berlimpah yang saya maksud. Percayalah lewat kebenaran firman hari ini. Pulang dari tempat ini saudara akan punya kehidupan yang berlimpah itu. Ya mau tepuk tangan sekali lagi ya paling meriah buat Tuhan. Hari ini saya mau tutup khotbah saya. Saya mau tunjukkan kepada saudara ada 3 kebenaran yang harus kita pegang. Kalau kita mau hidup berkelimpahan. Yang mau hidup berkelimpahan katakan amin. Yang pertama kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. 2 Korintus pasalnya ke-5 ayatnya yang ke-21. Boleh kita baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita, saya suka bahasa Inggrisnya disebut we are the righteousness of God. We are made the righteousness of God. Kita menjadi kebenaran Tuhan itu sendiri. Saudara, yang pertama. Kalau kita mau hidup berkelimpahan, kita mau hidup melihat janji Tuhan itu kita hidupnya penuh damai, sukacita, kepuasan. Ya pertama engkau harus mengetahui siapa dirimu dalam Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya, mengetahui apa? Siapa diri kita di dalam Tuhan. Ayat tadi dengan jelas mengatakan, kamu adalah kebenaran Tuhan itu sendiri.
Ini bicara tentang identitas diri. Kadang-kadang kalau kita bicara identitas, kadang-kadang itu buat anak-anak muda ya. Karena seringkali hanya anak-anak muda yang mencari identitas diri. Atau mencari jati diri. Wah, masih bingung tentang kehidupannya. Tapi identitas ini krisis identitas ini bukan hanya terjadi di kalangan anak muda. Tapi seringkali juga terjadi di kalangan orang dewasa. Kenapa? Karena identitasnya tidak diambil dari Tuhan. Saya ulangin lagi. Kenapa banyak orang mengalami krisis identitas? Kenapa banyak orang hidupnya tidak percaya diri, hidupnya dalam kegagalan, hidupnya dalam depresi? Karena mereka menaruh identitas mereka di luar Tuhan, bukan di dalam Tuhan. Dan saat kita menaruh identitas kita, kita mengenali diri kita menganggap diri kita, identitas diri kita di luar Tuhan, iblis bisa buat main itu. Saya kasih contoh gini. Ada orang yang menaruh identitasnya di pekerjaannya. Saya ulangi. Identitas A ini pekerjaannya. Jadi pokoknya dia mengenali dirinya dari pekerjaannya. Oh, saya ini, saya melakukan ini, saya melakukan ini. Ini pabrik saya, ini pekerjaan saya. Iblis bisa buat main itu. Dia bisa buat hidup orang ini berantakan dengan cara apa? Tinggal diambil pekerjaannya. Saat pekerjaannya diambil daripada dia bisa jadi seperti orang gila. Setuju gak sama saya? Sekitar 2020 kelihatan begitu banyak orang akhirnya jatuh di dalam penyakit jiwa yang begitu dalam, depresi, bunuh diri. Kenapa? Identitasnya di pekerjaannya. Iblis gampang tinggal ambil pekerjaannya, dia udah gak punya identitas diri. Ada orang yang menaruh identitasnya di kekayaannya. His or her personality itu based on the wealth gitu. Wah, ini orang kaya. Dia menaruh di situ. Dan saya pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Begitu uangnya diambil dari dia gak punya jati diri lagi. Ada orang yang menaruh identitasnya di mana? Identitasnya ditaruh dalam kecantikannya. Wah, dia merasa dirinya cantik dan memang cantik. Tetapi di saat usia bertambah, waktu berjalan, kecantikannya mulai pudar. Dia udah gak punya identitas diri lagi. Kenapa? Karena selama kita menaruh identitas diri kita di dalam hal yang di luar Tuhan, iblis bisa mengobak-ngabrik. Dia bisa menghancurkan hidup saudara. Dia bisa mencuri, membunuh, dan membina. Karena itu hari ini kalau engkau mau hidup berkelimpahan, hidup yang Tuhan kasih. Yang penuh dengan damai, dengan sukacita, dengan kepuasan itu. Ayo, identitas saudara harus di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa identitas kita? Identitas kita bukan dari pekerjaan kita, bukan dari usaha kita. Identitas kita merupakan identitas Kristus. Saya ulangi. Identitas Yesus itu menjadi identitas kita saat kita percaya kepada Tuhan. Saat kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, tadi kita menerima perjamuan kudus, kita percaya sama Tuhan. Identitas Kristus itu menjadi milik kita. Coba baca ayatnya lagi. 2 Korintus 5:21. Ini katakan, dia tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan. Kita dijadikan kebenaran oleh karena dia. Artinya seperti Yesus mengatakan, saat kamu percaya kepadaku, kamu di dalam aku dan aku di dalam. Yang terjadi adalah identitas kita menjadi identitas Kristus. Dan apa identitas Yesus? Yang pertama, dia tidak berdosa. Tidak ada dosa di dalam dirinya. Pontius Pilatus saja nggak bisa menemukan kesalahan. Yang kedua, identitas Yesus apa? Dia anak Allah. Yang ketiga, identitas Yesus, dia pewaris kerajaan surga. Itu identitas pribadi Yesus. Dan tahu nggak, saat saudara percaya sama Tuhan Yesus, 3 hal ini juga menjadi identitas saudara dan saya. Kita dianggap Tuhan tidak berdosa lagi. Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita diangkat menjadi anak. Dan kita punya warisan kerajaan surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling luar biasa. Artinya apa? Saat kita percaya sama Tuhan, identitas ini menjadi milik kita. Sehingga kita jadi orang yang percaya, aku ini orang yang sudah diampuni. Aku ini orang yang sudah diangkat menjadi anak Allah. Dan aku pasti mendapat keselamatan karena aku pewaris kerajaan surga. Karena itu kapanpun saudara dipanggil sama Tuhan, percayalah pasti ada tempat di surga buat saudara. Amin. Itu identitas kita. Ini yang paling penting.
kita diangkat menjadi anak Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, kamu anaknya Tuhan. Kasih tahu bukan ponaan. Beda loh ya saudara, ponaan sama anak. Aduh, kalau kita punya identitas kita ini anaknya Tuhan, itu beda hidupnya. Saya baru punya anak saudara, saya bersyukur anak saya tumbuh sehat. Kemarin beberapa hari yang lalu baru 1 bulan ya ulang tahun. Dan saya sayang banget sama anak saya, namanya Tiffany Abby Gunawan. Ada orang yang tanya tentang namanya, Pastor kasih nama Tiffany soalnya suka beli berlian Tiffany & Co ya? Enggak lah, jangan fitnah gitu kan. Nah saya suka Tiffany itu karena dalam bahasa Yunani Tiffany itu Theophany, pewahyuan dari Tuhan. Wah rohani banget ya saudara. Abby itu ada yang tanya, ada yang manggilnya Abi, bukan Abby. Inggris dikit lah saudara ya. Ya, Abby. Ya. Ada yang tanya, Pak Abby itu Abby Tempura itu. Ih haleluya, masa saya kasih nama anak saya Abby Tempura saudara. Abby itu artinya kayak saudara ke Inggris Westminster Abbey, namanya gereja. Atau Abby arti lainnya sukacita papanya. Ya, dan Gunawan itu ya seperti saudara tahu gundul tapi menawan. Saya sayang banget sama anak saya, apalagi tambah hari mukanya tambah mirip saya loh. Saudara lihat di Instagram saya, kalau saudara follow pasti lihat, kalau nggak follow ya keterlaluan sekali, ya kan. Wah, makin hari makin mirip saya, bahkan wallpaper saya itu anak saya. Kemanapun saya pergi, lucu banget habis mandi saudara ya. Aduh, saya setiap hari gendong saudara. Sebelumnya saya tahu ya, orang tua sayang sama anak, tapi saya benar-benar hari-hari ini benar-benar saya merasakan secara langsung. Dan saya tahu anak saya akan bertumbuh besar, dia akan bertumbuh dan dia akan buat kesalahan dan dia akan buat kegagalan. Mungkin dia akan menyakiti saya. Mungkin dia akan melakukan hal yang mengecewakan saya, itu sesuatu yang biasa. Tapi satu hal yang saya rasa gini, segagal-gagalnya anak, sebanyak apapun kesalahan anak, sekali anak tetap dia boleh ngapain aja. Tapi dia tidak akan pernah berubah menjadi anak saya, setuju nggak? Dan saya rasa dan saya tahu itulah cara Tuhan memandang kita. Kita di identitasnya Yesus, kita tuh anak. Artinya apa? Saudara boleh gagal. Saudara boleh banyak menyakiti dia. Saudara boleh banyak melakukan kesalahan dalam hidup saudara. Masa lalu saudara buruk. Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu, sekali anak tetap anak. Dia tetap sayang sama saudara, tetap memelihara saudara, dan dia tetap menyediakan masa depan yang penuh harapan buat saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Dan sebagai anak, saya ingin katakan, saya catat gini, Tuhan tidak pernah menilai kita dari kegagalan kita, kegagalan terbesar kita. Sangat malang sekali kalau kita dinilai Tuhan dari kegagalan kita. Wah, kalau Tuhan menilai saya dari kegagalan saya yakin Tuhan akan buang saya. Tetapi Tuhan itu menilai kita dari kemenangan terbesar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menang di atas kayu salib. Di atas salib dia berhasil 33,5 tahun, dia tidak pernah berdosa. Sehingga dia menjadi dosa untuk kita. Dan itu menyebabkan saudara dan saya hari ini kita punya identitas yang baru. Kita bukan hanya anak, tapi kita diampuni dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu seringkali inilah yang iblis suka serang. Sekali lagi iblis ini tugasnya mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mencoba untuk ambil identitas itu. Dengan cara apa? Dengan cara dia membuat saudara ragu tentang status saudara sebagai anak. Contohnya di mana? Coba buka Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17 ya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan apa? Kepadanya lah. Nah ini kejadiannya Tuhan Yesus baru dibaptis. Di sungai Yordan. Ya minggu besok ini tolong doakan, saya akan berangkat ke Israel. Bukan untuk ikut perang ya. Saya ke sana untuk memimpin rombongan, ada sekitar 150 orang yang akan berangkat. Dan nanti saya akan membaptis di sana. Dan Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan itu. Dan ada suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Udah konfirmasi nih, ini anak yang kukasihi. Tapi coba buka Matius 4 ayat 3. Satu pasal setelah itu.
Tuhan Yesus setelah dibaptis, dia dicobai di padang gurun. Dikatakan seperti ini, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, baca sama-sama, 1, 2, 3, perintahkanlah supaya jika engkau anak Allah. 3 kali diulangi, jika engkau anak Allah. Padahal Tuhan udah bilang, kamu adalah anak Allah. Itulah strateginya iblis. Kamu kan anak Allah, kok kamu sakit? Kamu anak Allah, kok masalahmu gak selesai-selesai? Kan kamu anak Allah, kok doamu gak dijawab? Loh, kamu kan anak Allah, kok belum dapat jodoh? Kamu kan anak Allah, kenapa keluargamu berantakan? Bukankah seringkali itu yang iblis taruh di dalam pikiran kita? Kita menjadi meragukan, oh iya ya. Kalau memang aku ini anak, jika aku ini anak, kenapa ini terjadi? Itu yang dirasakan anak bungsu. Tahu anak bungsu itu? Anak bungsu itu lari dari rumah menghabiskan uang papanya waktu itu. Terjadi krisis, akhirnya dia harus dapat pekerjaan, yaitu kasih makan babi. Makan babi enak. Babi hong, babi rica, kan enak. Tapi kalau kasih makan babi itu gak enak. Akhirnya dia berpikir kayak gini, aku tak pulang aja. Tapi aku nanti pulang, aku akan bilang sama papaku, aku gak usah jadi anak. Aku akan jadi pembantunya papa. Pikirannya gitu, kadang-kadang kita juga pikir gitu. Aku udah banyak dosa, aku ini banyak salah. Ya udah, aku gak usah jadi anak, aku gak mungkin diterima sama Tuhan. Tapi anak ini pulang ke rumah, yang meluk duluan bukan dia, yang meluk duluan papanya. Saya mau kasih tahu itu yang Tuhan pikirkan juga tentang diri saudara. Saudara sekali anak tetap anak, saudara boleh salah, tangan Tuhan tetap terbuka lebar untuk menerima saudara dan berkata aku mengasihi engkau. Sebab itu Tuhan memperkenalkan dirinya dalam perjanjian lama. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah. Ya kalau Abraham saya masih bisa terima. Ishak saya bisa terima. Yakub penipu. Yakub melakukan begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kalau saudara baca so many mistakes. Tapi kenapa kok Tuhan tetap menyebut dirinya bukan diberhenti di Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak, tapi juga Allah Yakub. Karena Tuhan ingin katakan, Tuhan adalah Tuhan atas orang yang sempurna, tapi juga Tuhan adalah Tuhan atas orang yang tidak sempurna. Boleh katakan amin? Saudara boleh gak sempurna hari ini, Tuhan tetap Tuhan atasmu, Tuhan tetap Bapa atas diri saudara dan saya. Saudara satu hari Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru dia datang ke kota Samaria. Kalau zaman sekarang itu di Syria. Dia datang ke Samaria dan di Samaria bertemu dengan seorang wanita yang pernah punya beberapa suami. Dan kebetulan pada saat itu sedang cow gathering dengan pacarnya. Maksudnya cow gathering itu kumpul kebo. Itu terjemahannya saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menginjil kepada wanita ini. Dan pertama kalinya dalam pelayanannya Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias. Tuhan Yesus itu mulai pelayanan usia 30. 3,5 tahun dia pelayanan. Sebelumnya tidak pernah menceritakan tentang dirinya sebagai Mesias. Pertama kali dia cerita, saya Mesias kapan? Kepada wanita Samaria ini. Orang yang kotor, yang dibuang, yang dihina ini. Perjanjian lama ada buktinya. Perjanjian baru ada buktinya. Bahwa saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti diampuni, diselamatkan. Dan kita tetap anak yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Sebab itu pegang identitas itu. Apapun yang saudara hadapi. Ayo percayalah. Aku tetap anak Allah. Aku tetap diampuni. Aku tetap diselamatkan. Yang kedua secara cepat. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Baca 1, 2, 3. Apa? Karena belum semuanya. Karena kita ini apa? Buatan Allah diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Ya dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau apa? Saya tertarik dengan kalimat pertama. Coba boleh kita ulangi. Karena kita ini apa? Buatan Allah. Nah, dalam bahasa Inggris itu bagus ya. God's workmanship. Wah itu bagus. Karya tangannya Tuhan. Dalam bahasa NLT itu bagus. Dalam terjemahan NLT, New Living Translation. For we are God's masterpiece. Kasih tahu kanan kiri, kamu ini masterpiece-nya Tuhan. Haleluya. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang harus kita miliki supaya hidup kita berkelimpahan, kita harus ketahui pikiran Tuhan tentang diri kita.
Ulangin sama-sama, ketahui apa? Jadi kita pertama harus tahu identitas kita dulu. Kita diselamatkan, kita ini anak. Nah, yang kedua kita harus tahu bagaimana Tuhan berpikir tentang kita. Tuhan melihat saudara dan saya sebagai ciptaannya, buatan tangannya. You are God's masterpiece. Wow. Artinya Tuhan menciptakan saudara ini bukan ngawur, bukan secara random. Tuhan waktu menciptakan saudara, menenun saudara, Tuhan buat, Tuhan menciptakan dengan tangannya sendiri. Nah, saya nggak tahu dengan saudara, tetapi saya tahu adalah Tuhan kita adalah penenun yang terbaik. Boleh katakan amin? Dia nggak pernah salah. Tapi iblis membuat kita lupa kebenaran ini. Dia mulai membuat kita lupa tentang pikiran Tuhan, tentang diri kita. Tuhan melihat kita itu, ini ciptaanku yang sempurna. Aku buat dia, aku ciptakan dia. Sesuai dengan rencanaku, sesuai dengan desainku. Tapi iblis mencuri itu karena tugasnya adalah mencuri, membunuh, dan dia buang identitas itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia selalu membuat diri kita merasa kita kurang. Ya, kita merasa hidup kita ini lebih buruk daripada orang lain. Padahal yang buat hidup saudara itu Tuhan. Tuhan. Karena itu hari ini kita harus punya kebenaran yang tepat. Bahwa Tuhan menciptakan saya dan Tuhan menciptakan saya itu pas. Sama-sama katakan apa? Cablek kanan kiri. Pas. Saudara ini pas. Tinggi badan saudara itu pas. Gak terlalu tinggi, gak terlalu pendek. Jadi santai aja. Ya, berat badan saudara. Nah, kalau itu gak pas saudara, itu bisa diatur ya kan. Jangan mau pas-pas, enggak. Kayak kalau BMI-nya lebih dari 25 harus dikurangin saudara ya. Tapi yang gak bisa kita ganti, mata kita pas. Gak ada lipetan mata juga. Apasnya tambah pelan saudara, kenapa udah rencana mau operasi kan di Korea. Gak usah operasi-operasi ya. Kalau tanya sama saya loh ya. Kalau tanya sama saya, boleh gak pastor operasi? Boleh sih boleh. Tapi tidak perlu. Mukanya diganti-ganti, hidungnya dimancungin, dimasukin lagi. Buat apa? Nanti bahaya loh orang kalau banyak operasi. Ya, karena nanti kalau saudara terlalu banyak operasi, saudara nyebrang jalan pasti ditabrak truk. Kenapa? Karena malaikatnya gak mengenali muka saudara, jadi gak bisa dijaga saudara. Jadi gak usah macem-macem. Ingat hidung saudara, ukuran hidung saudara. Gak usah diapa-apain, yang penting bolongannya ngadep ke bawah. Kalau ngadep ke atas itu talang air saudara. Hidup kita itu pas, sekali lagi cablek kanan kiri, pas. Nah kalau kita lupa itu, apa yang terjadi? Kita jadi suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Aduh Pak, hidung saya gak semancung dia Pak. Pak, wah badan saya gak setinggi dia. Dan saya mau kasih tahu, orang yang mulai membandingkan diri, begitu kita udah mulai hidup suka membandingkan diri, itu udah awal dari hidup yang tidak berkelimpahan lagi. Karena di situ kita akan terfokus dengan apa yang kita tidak punya dan fokus dengan apa yang selalu kurang. Kita jadi lupa apa yang Tuhan kasih kepada kita. Saya kasih contoh gini ya. Ada satu artikel tentang seorang dokter bedah. Dia spesialisnya cangkok organ. Dia itu biasa untuk cangkok jantung, paru-paru, semuanya dia cangkok. Dan dia tahu bahwa di dunia black market itu ada penjualan organ tubuh. Jadi organ tubuh saudara, jantung, mata ini semua dijual di black market itu ada. Nah akhirnya dokter ini buat satu paper, dihitung semua harga-harganya. Mata berapa, termasuk rambut ada harganya, kulit juga ada harganya. Berapa meter persegi kan tubuh kita ini besar, bayangin ususnya. Itu dihitung harganya dari black market, dijadiin satu artikel. Nah gak taunya dari atas sampai bawah semuanya, termasuk sel, termasuk darah, termasuk sumsum, semuanya. Kurang lebih satu tubuh ini kalau dinilaikan rupiah itu sekitar 50 miliar. Semua kita di sini. Jadi nanti saudara jalan-jalan di mall itu saudara bawa 50 miliar. Meskipun dompetnya kosong. 50 miliar men, dari atas sampai bawah. Kita kadang-kadang lupa Tuhan udah kasih kita dari atas sampai bawah itu 50 M. Tapi kadang-kadang ya hal-hal kecil bisa membuat kita stres. Kita lihat orang pakai tas bagus,
bawa tas bagus, aku kok gak punya tas seperti itu. Padahal saya mau tanya sama saudara ya, sorry ya. Saudara punya tangan semua? Oke. Boleh gak nanti, ya misalnya ibu ya. Ibu tangannya boleh gak nanti dipotong, tuker sama tas Hermes? Pucat mukanya saudara ya kan. Gak boleh. Kenapa? Karena tangan kita lebih berharga daripada tas. Tapi kadang-kadang kita gak bisa tidur, kita stres, kita marah-marah karena kita gak bisa beli. Karena perbandingan sama orang. Iya gak sih? Saudara, saya mau tanya, boleh gak saya potong kaki saudara satu, saya ganti dengan sepatu Valentino? Boleh? Kalau ada yang mau, angkat tangan, nanti pulang temuin saya. Saya siapkan sepatu Valentino buat saudara. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa tubuh saudara ini berharga. Lebih berharga dari semua barang yang fana. Yang setuju katakan amin. Tapi kita dibohongin iblis aja mau. Kamu gak bisa beli itu, kamu kurang diberkati, Tuhan gak sayang sama kamu. Loh, kita udah dikasih kaki, kita udah dikasih mata loh. Kita udah dikasih banyak, seharusnya kita bersyukur. Yang setuju, kasih tepuk tangan dulu ya paling meriah buat Tuhan. Ya, jadi kita harus tahu Tuhan itu ciptakan kita itu sudah bagus. Daud itu, tahu Raja Daud ya. Daud itu jangan bayangin itu wah keren kayak artis Korea, enggak, jauh. Daud itu pendek. Kurang lebih tingginya itu 173 cm, saya baca. Persis saya. Jadi kalau saudara bayangin Raja Daud, bayangin muka saya aja. Raja Daud itu 173, nah, itu termasuk pendek gitu. Saya kadang-kadang ya kalau bisa lebih tinggi dikit, lebih bagus ya mestinya. Karena apa, saya kadang-kadang kalau khotbah di gereja lain gitu suka dikomentarin. Kan mereka biasanya jemaat sering lihat saya di TV kan. Kalau di TV saya kelihatan tinggi gitu. Kenapa? Karena kameranya mahal dan dipotongnya sampai segini saudara. Tapi begitu ketemu ada jemaat yang salamin. Loh pastor kok lebih pendek aslinya ya? Sakit hati saya. Ya kan, tapi gak apa-apa. Dalam hati saya hiburan saya, Daud hatinya berkenan kepada Tuhan ya. Gak apa-apa yang tinggi Goliat semua itu. Gak apa-apa kan, boleh menghibur diri sendiri. Yang tinggi silakan tersinggung ya kan. Nah Daud itu gak putih, kulitnya gak bagus. Penuh flek. Tahu dari mana? Kulitnya gak mungkin putih karena dia itu pekerjaannya apa? Gembala. Sepanjang hari di bawah terik matahari mukanya pasti banyak fleknya. Ya, pasti hitam dari atas sampai bawah. Lihat, dia yang paling dia pendek, dia hitam. Ya. Ya, dia kemerah-merahan. Enggak ada potongannya ya. Sebagai seorang raja. Ada orang yang bilang, "Pak, potongannya enggak ada apalagi jahitannya." Kakaknya lebih ada potongan, Eliab namanya. Kokonya Daud yang paling tua itu Eliab. Eliab itu tinggi, keren, gagah, komandan. Saul mertuanya tinggi, paling tinggi di Israel, paling ganteng di Israel. Tapi apakah Daud minder? Apakah Daud menyesali keadaan tubuhnya? Enggak. Coba buka Mazmur 139 ayat 14. Lihat kata-kata Daud. Baca sama-sama 1, 2, 3. Apa? Aku bersyukur kepadamu oleh karena jadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar apa? Aku bersyukur kejadianku ini ajaib. Belajar Bapak Ibu untuk lihat bagaimana Tuhan melihat diri saudara. Saya pernah membaca sebuah perumpamaan tentang lebah dan lalat. Tahu ya, lalat dan lebah ya. Lebah ini kemanapun dia pergi, pasti nyarinya bunga. Setuju ya? Lebah itu kemana-mana. Pasti nyarinya bunga. Tapi lalat, kemanapun dia pergi, ada apapun, carinya apa? Kotoran. Padahal ada bunga, tapi carinya kotoran. Nah gitu, kalau kita ini kemanapun selalu lihatnya yang bagus, kita tuh kayak lebah. Tapi kalau kita dilihat apapun, selalu lihat yang jelek tentang diri kita, jelek tentang orang lain, kita itu apa? Senggol kanan kiri, laler. Ada gak laler-laler di sini? Semua lihatnya selalu yang jelek. No, santai aja. Jadilah lebah. Lihat yang bagus. Karena kejadian saudara ini dahsyat dan ajaib. Karena Tuhan menciptakan saudara sempurna sesuai dengan rencananya dalam hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan. Jadi kalau saudara punya kebenaran itu, kau akan punya kehidupan yang berlimpah. Yang terakhir pemain musik boleh naik. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Sebagai penutup, 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.
Tapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11, ayat terakhir baca sama-sama. 1, 2, 3. Baiklah ia berbicara sebagai. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai. Amin. Yang ketiga, kalau saudara mau hidup berkelimpahan, tadi yang pertama kita harus tahu siapa diri kita dalam Kristus. Yang kedua, kita harus tahu pikiran Tuhan tentang diri kita. Tuhan ciptakan kita itu pas. Tuhan ciptakan kita itu sesuai dengan rencananya dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus mengetahui tujuan Tuhan bagi hidup. Ulangin sama-sama. Ketahui apa? Kita harus tahu tujuan. Orang yang hidupnya punya tujuan yang benar, hidupnya pasti berkelimpahan. Kita harus pegang gini ya. Tujuan sama ambisi itu berbeda. Kenapa banyak orang berkata saya gak punya tujuan hidup? Karena mereka menyamakan tujuan dan ambisi. Ambisi itu bicara tentang pencapaian. Saya catat gini, pencapaian hidup tidak sama dengan tujuan hidup. Kadang-kadang kita semuanya punya ambisi, kita semuanya punya target hidup ini. Iya enggak? Saya mau jadi ini, saya mau melakukan ini. Saya mau punya ini, usia segini punya ini. Loh gak ada salahnya punya target ya, saya ini orangnya target oriented. Kalau saudara kenal saya ini orangnya kalau punya target, saya gak akan berhenti, gak akan tidur sampai mencapai target itu saya. Tapi hidup ini tidak hanya sekedar kita memenuhi target. Nah, itu gak bijaksana menurut saya. Dan banyak orang salah kaprah, akhirnya apa yang terjadi? Target hidupnya, pencapaian hidupnya disamakan dengan tujuan hidup. Wah apalagi dengan banyak kan influencer bilang, oh umur 30 harus punya 1M. Umur segini harus punya rumah, umur segini harus gini, harus punya minimal segini. Kalau kamu top 1% ini berapa? Kalau kamu mau gini nih ada banyak sekali di social media. Dan apa yang terjadi? Kenapa banyak orang kehilangan tujuan hidup? Karena mereka menyamakan pencapaian dengan tujuan hidup. Jadi saat pencapaiannya gak terjadi, targetnya gak sampai, yang mestinya mereka mau gak jadi. Mereka bilang saya gak punya tujuan hidup. Padahal hidup ini lebih daripada sekedar pencapaian. Setuju dengan saya? Hidup saudara itu gak ditentukan sama pencapaian. Tuhan hari ini mandang saudara itu gak ada yang mandang, oh ini paling sukses, ini yang gak sukses. Enggak. Tuhan pandang kita itu semua sama. Yang penting kita punya tujuan yang sama dalam hidup ini. Tujuan kita itu cuma 3. Yang pertama, tujuan kita itu yang pertama, coba periksa. Tujuan hidup kita bukan pencapaian, bukan punya uang sebanyak-banyaknya, yaitu yang pertama, apakah hidup saya sudah jadi berkat untuk orang lain? Ulangin sama-sama, hidup saya sudah jadi apa? Coba renungkan Bapak Ibu. Sudah gak hidup saya ini jadi berkat buat orang lain? Itu tujuan kita. Bukan tentang berapa banyak uang yang saudara punya. Bukan tentang seberapa banyak harta yang saudara sudah kumpulkan, aset saudara berapa. Saudara punya uang yang sampai 7 turunan, 5 tanjakan, 4 tikungan gak habis. Nah, itu bagi Tuhan itu hal yang sangat sederhana. Hal yang very minor gitu. Yang Tuhan inginkan dari hidup saudara, apakah hidup saya sudah jadi? Karena percuma kita uangnya banyak tapi gak pernah jadi. Saya tidak pernah kagum dengan orang kaya. Gak pernah. Orang boleh tunjukkan kepada saya uang sebanyak apapun saya gak pernah kagum. Tapi saya akan kagum kalau seseorang dalam hidupnya punya satu tujuan. Saya mau jadi berkat buat orang lain. Tepuk tangan yang paling mantap dong. Itu harus gitu. Yang kedua, tujuan hidup orang Kristen melayani orang dengan talenta kita. Tadi kita udah baca. Layani orang lain dengan talenta kita. Ayo Bapak Ibu. Kita gunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melayani orang lain. Bantu orang lain. Dan yang ketiga yang terakhir. Tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Dalam hidup kita. Yang mau kasih tepuk tangan bagian berdiri di hadapan Tuhan. Bagian berdiri di hadapan Tuhan. Jangan pernah bilang dengan saya Pak Pendeta saya gak punya tujuan hidup. You have 3. Dan ada banyak yang lain. Selama saudara hidupnya masih bisa jadi berkat.
Itu tujuan hidup saudara. Anak-anak muda, jangan pernah engkau merasa ketinggalan dengan orang-orang yang mungkin pencapaiannya lebih besar dari dirimu. Berlarilah dalam pertandinganmu sendiri. Semua orang itu akan diberkati Tuhan di waktu yang jangan pernah ada patokan. Oh, umur 30 harus gini. Umur segini harus gini. No. Karena setiap orang punya perjalanan yang berbeda. Jangan bandingin hidup saudara dengan yang ini, yang ini. Dan orang tua jangan bandingin anak-anak saudara dengan yang lain. Ya, karena setiap kita semua punya perjalanan yang berbeda-beda. Punya start yang berbeda-beda, kita lahir di keluarga yang berbeda-beda. Tetapi kehidupan yang Tuhan janjikan sama. Hidup kita berkelimpah. Asal saudara memegang kebenaran firman ini. Maka iblis gak bisa mencuri hidup yang berkelimpahan itu daripada saudara. Tundukkan kepala saudara. Hambamu berdoa buat semua jemaat yang mengikuti ibadah ini. Hambamu berdoa dan hambamu yakin. Dengan saya yakin-yakin. Pulang dari ibadah ini ada kehidupan yang melimpah. Yang akan diterima setiap jemaat Tuhan. Kami tidak akan terpatok dengan segala macam harta, kekayaan atau apapun itu. Kami tidak akan terpatok dengan segala macam target hidup kami. Dan kami tidak mau membandingkan hidup kami dengan orang lain karena kami tahu perjalanan kami berbeda-beda. Tapi mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan suara gembala kami yang berkata, kami adalah anak-anak Tuhan. Kami diciptakan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan hari ini kami punya tujuan hidup menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Namamu sudah selesai berbicara dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati lewat firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.